Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya berkesempatan untuk merancang silabus pengantar studi Islam untuk teman-teman prodi MPI semester 1. Untuk teman-teman prodi MPI semester 1, sejarah pengantar studi Islam ini nanti meliputi beberapa hal yang perlu dipelajari dan juga difahami selama 1 semester ini, yang mana pengantar studi Islam ini akan membahas berbagai macam objek, yaitu yang pertama tentang pentingnya kajian atau urgensi pengantar studi Islam. Jadi kenapa pengantar studi Islam ini penting, itu nanti kita bahas. Kemudian di pertemuan yang kedua, teman-teman harus bisa memahami objek kajian atau pembidangan pengantar studi Islam, yaitu bidang akidah, bidang syariah, dan bidang tasawuf. Kemudian di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang Islam dalam lintas sejarah, baik periode klasik, periode pertengahan, periode modern sampai sekarang. Jadi jangkauannya sangat luas. Kemudian di pertemuan keempat kita akan memahami Al-Quran sebagai sumber kajian Islam. Jadi kenapa Al-Quran itu menjadi sumber? Karena Al-Quran merupakan wahyu, yang mana semua keilmuan di Islam itu tidak lepas dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu apa? Nanti kita bahas. Kemudian landasan dan bentuk pewahyuannya seperti apa, dan metode untuk memahami Al-Quran itu seperti apa. Nanti kita kupas tuntas di perkuliahan kita. Kemudian di pertemuan kelima kita akan membahas hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam. Meliputi apa saja? Meliputi pengertian hadis, landasan hadis sebagai sumber kajian Islam, kemudian metode memahami hadis. Kemudian di pertemuan ke-6 kita memahami tentang konsep ijtihad. Jadi kita ketahui bersama Islam itu berkembang sesuai dengan zaman. Jadi mungkin ada sesuatu hukum yang tidak dijelaskan secara spesifik di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu butuh ijtihad. Jadi nanti kita bahas apa itu ijtihad, kemudian landasan ijtihad sebagai kajian Islam, kemudian metode ijtihad dan syarat-syarat menjadi seorang mujtahid. Dan yang pertemuan ke-7 kita akan memahami kajian Al-Quran kontemporer. Jadi tafsir sastra. Jadi tafsir sesuai dengan kajian sastranya. Nanti pengertian sastra itu apa, tokoh yang mengusungnya seperti apa, dan model serta ciri khas tafsir sastra itu seperti apa akan kita bahas di pertemuan ke-7. Untuk pertemuan ke-9, ke-8 kan nanti UTS ya. UTS kita
buat soal mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Setelah UTS kita ke pertemuan 9, Al-Quran kontemporer. Al-Quran dilihat dari sisi hermeneutikanya. Jadi hermeneutika itu apa, siapa saja tokoh yang mengusungnya, kemudian model dan ciri kajiannya seperti apa, itu nanti kita akan bahas di pertemuan ke-9. Untuk pertemuan yang ke-10 kita akan membahas tentang Sirah Nabawi. Kenapa kok Sirah Nabawi? Ya, kita harus mengetahui sejarah Rasulullah, bagaimana pengertian Sirah Nabawi, kajiannya seperti apa, tokoh yang mengusung seperti apa, dan ciri khas kajiannya seperti apa. Kemudian di pertemuan ke-11 kita akan membahas hadis kontemporer, tematik, dan komparatif. Nanti kita bahas pengertian hadis tematik itu apa, tokoh pengusungnya seperti apa, dan model kajiannya seperti apa. Untuk pertemuan ke-12 nanti kita akan membahas tentang kajian hukum Islam kontemporer, fikih perbandingan. Jadi pengertian fikih perbandingan, tokoh pengusungnya, orientasi dan model serta ciri khasnya. Kemudian di pertemuan ke-13 tentang kajian hukum Islam, tentang maqasid maqasidus syariah. Kemudian pertemuan ke-14 nanti tentang fikih lingkungan hidup. Kita akan membahasnya, pengertian fikih lingkungan hidup, tokoh pengusungnya, kemudian model dan ciri khas kajiannya. Untuk pertemuan ke-15 kita akan membahas tentang fenomenologi agama tentang Islam. Tentang apa pengertiannya fenomenologi, siapa tokohnya, dan orientasi model kajiannya seperti apa. Kemudian ditutup dengan UAS. Itu sekilas tentang pengantar studi Islam yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Kiranya cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.